Puji Tuhan, segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Alkitab menjelaskan kali ini memasuki episode yang ke-19. Minggu lalu di episode ke-18 kita sudah membahas tentang Roh Kudus. Kali ini adalah kelanjutannya. Tentang Roh Kudus saya akan bahas dalam mungkin tiga episode, ya. Minggu lalu sudah dibahas tentang Roh Kudus. Kali ini kita akan bahas tentang baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Kemudian minggu depan di Amin episode ke-20 kita akan membahas tentang buah-buah Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, saya ingin menyampaikan kepada para penonton Amin, Alkitab menjelaskan bahwa keseluruhan materi Alkitab menjelaskan yang saya menjadi narasumbernya tidak didasari oleh ajaran dari sebuah aliran tertentu, tidak didasarkan dari ajaran sebuah sinode tertentu, dari gereja tertentu, tidak. Saya menempatkan diri saya hanya sebagai pemateri, mencari sumber-sumber dari Alkitab, menyajikannya kepada kita sepenuhnya berdasarkan dari Alkitab. Jadi, apabila ada penonton yang merasa apa yang saya sampaikan dari Alkitab menjelaskan tentang berbagai topik, khususnya tentang Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus ini menjadi faktor pembeda antara satu sinode dengan satu sinode yang lain. Ada yang menganggap perbedaan ini menjadi hal yang biasa saja, tapi ada yang menganggap perbedaan ini menjadi hal yang luar biasa. Sampai-sampai misalnya ada yang merasa karena ada gereja yang lebih mengutamakan Roh Kudus, menganggap yang tidak mengutamakan Roh Kudus menjadi gereja yang kurang rohani, kurang alkitabiah dan sebagainya, ya. Nah, biarkanlah itu menjadi sebuah fakta di dalam perjalanan kekristenan di Indonesia maupun di dunia. Kita tidak mau memperdalam jurang perbedaan, silahkan. Nah, kalau ada yang merasa seandainya ini ya, ada yang merasa kok kayaknya bukan begitu penjelasan dari Pak Yunus lewat Amin, ya, saya tidak memaksakan apa yang saya sampaikan, ya, bahwa kalau misalnya tetap dirasakan bukan begitu, ya, silakan kembali kepada keyakinan masing-masing. Tapi sekali lagi saya menegaskan bahwa apa yang saya sampaikan lewat Amin ini tidak mewakili sebuah sinode, sebuah gereja, sebuah aliran, tidak. Tapi sepenuhnya saya ambil sumbernya dari Alkitab. Baik, kita mulai pembahasan tentang baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Oke. Apa itu baptisan Roh Kudus? Kita tahu ada baptisan air, ya. Ada juga baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus adalah baptisan di mana Roh Kudus sendiri yang membaptis seseorang, sehingga orang itu menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dan oleh karenanya dia menerima kuasa untuk apa? Untuk melayani sebagai saksi. Dan kedua, untuk menjalani kehidupan baru dengan karakter yang baru juga. Nah, dari penjelasan ini kita bisa tahu bahwa kalau baptisan air, yang membaptis adalah manusia. Dia bisa pendeta, ya, di zaman-zaman sekarang tidak semua orang boleh membaptiskan, ya. Sudah ada diatur supaya tidak semaunya liar, maka hanya pendeta yang boleh membaptis, ya. Nah, manusia yang membaptis. Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Saya dibaptis oleh seorang pendeta. Begitu juga dengan kita semua. Tapi baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang dilakukan sendiri oleh Roh Kudus, sehingga disebut baptisan Roh Kudus, ya. Tujuannya untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Jadi setiap orang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dia adalah menjadi bagian dari tubuh Kristus.
Kita semua adalah satu tubuh Kristus. Gereja boleh berbeda-beda mereknya, sinode boleh berbeda-beda, aliran boleh berbeda-beda. Tapi kalau kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Alkitab adalah kitab suci kita, maka kita semua adalah satu dalam tubuh Kristus. Nah, dibaptis Roh Kudus menjadi satu dalam tubuh Kristus dan kemudian memperoleh kuasa untuk melayani sebagai saksi. Jadi orang yang dibaptis Roh Kudus menjadi saksi itu tidak lagi hanya dengan kekuatannya sendiri, dengan kepintarannya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri, tapi ada kuasa. Ya, kuasa Roh Kudus sehingga dia menjadi saksi. Sebab banyak orang tidak berani jadi saksi. Ya, bersaksi juga nggak berani, takut nggak bisa lah, takut dimarahi orang lah, takut nanti ya macam-macam. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan baptisan Roh Kudus yang sudah dia terima, maka dia berani menjadi saksi dan kemudian menjalani kehidupan ini menjadi kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan dia memiliki karakter hidup yang baru. Oke, itu penjelasan tentang baptisan Roh Kudus. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 13. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dibaptis menjadi satu tubuh, tubuh apa? Tubuh Kristus. Oleh apa? Oleh roh. Satu roh, Roh Kudus. Ya. Jadi kita semua yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Oke. Pertanyaan kedua. Kapan seseorang dibaptis Roh Kudus? Kalau baptisan air kan daftar dulu di gereja, ada pelajaran, mungkin disebut katekisasi, di bagian lain gereja mungkin ada sebut apa istilahnya beda-beda, silakan. Sebelum dibaptis diberi dulu pengetahuan tentang apa itu baptis dan sebagainya, baru kemudian pada hari yang ditentukan dibaptis. Ya, itu baptisan air. Nah, kalau baptisan Roh Kudus kapan ini? Nah, kita baca Efesus 1 ayat 13. Dalam Efesus 1 ayat 13 Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi baptisan Roh Kudus bukanlah sebuah acara, sebuah seremonial yang sudah diatur harinya, tanggalnya, bulannya, tempatnya. Berbeda dengan baptisan air. Baptisan Roh Kudus bukan seperti itu. Baptisan Roh Kudus adalah ketika orang mendengar firman Tuhan, firman kebenaran, mendengar Injil keselamatan, kemudian dia percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah baptisan Roh Kudus. Jadi memang bukan sesuatu yang bisa dia dibaptis Roh Kudus ya. Oh ini tidak gitu. Bukan seperti itu. Di Efesus 1 ayat 13 mengatakan, siapa yang mendengar Injil kebenaran, Injil keselamatan di dalam Yesus, kemudian dia percaya, saat itu dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saat itu terjadi baptisan Roh Kudus. Roma 8 ayat 9b, Alkitab menjelaskan, tetapi jika orang tidak memilih Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Ya, jadi hanya orang yang milik Kristus yang memiliki Roh Kudus. Kapan dia memiliki Kristus? Kapan dia juga dimiliki oleh Kristus? Adalah ketika dia percaya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia menjadi milik Kristus. Saat itulah Roh Kudus membaptis orang itu. Ya. Jadi berbeda ya dengan baptisan air. Baptisan Roh Kudus terjadi pada saat setiap orang percaya
menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saat itu dia menjadi milik Kristus dan dia memiliki Kristus, saat itu pula baptisan Roh Kudus terjadi. Yang ketiga, apakah ada tanda-tanda yang khusus saat seseorang dibaptis oleh Roh Kudus? Nah, tadi saya sudah sampaikan, baptisan Roh Kudus bukan sebuah seremonial, sebagaimana halnya dengan baptisan air. Jadi tidak ada tanda-tanda yang bisa dilihat sebagai sebuah kegiatan atau upacara. Tanda-tanda seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah, satu, tanda-tandanya berarti dia menjadi milik Kristus. Pada saat dia mengucapkan, dia mengakui bahwa aku percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, penebusku, dan aku menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta penyelamatku. Saat itu pula orang itu menjadi milik Kristus, dan setiap orang yang menjadi milik Kristus, tadi dikatakan Roma 8 ayat 9b, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sama dengan siapa saja yang sudah menjadi milik Kristus, dia pasti memiliki rohnya Kristus, dibaptis oleh Roh Kudus. Tanda-tanda pertama adalah dia menjadi milik Kristus. Jadi orang yang bukan menjadi milik Kristus itu tidak pernah menjadi menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, tanda-tanda orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia menjadi memiliki kelahiran baru. Dia lahir baru. Kita baca di Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 menjelaskan, Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis oleh Roh Kudus, kemudian dia memperoleh kelahiran baru. Nah, di dalam kelahiran baru ini, maka hidupnya baru, karakternya juga baru, terjadi perubahan di dalam hidupnya. Malas baca Alkitab, jadi rajin baca Alkitab. Malas bersaksi, jadi rajin bersaksi. Malas ibadah, jadi rajin ibadah. Ada pembaharuan, ada perubahan. Semua oleh Roh Kudus. Ya, jadi kalau orang yang masih memelihara hubungan dengan Roh Kudus, maka hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, maka nggak ada lagi yang malas-malas. Nggak ada lagi yang cuek-cuek. Ya, semuanya berubah. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, apakah saat baptisan Roh Kudus terjadi selalu ditandai dengan atau berbahasa lidah? Ini banyak ditanyakan. Baptisan Roh Kudus ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah selalu ditandai dengan bahasa lidah? Kalau pertanyaannya selalu ditandai dengan bahasa lidah, jawabannya tidak. Ya. Tidak semua orang ketika menerima Yesus, kemudian dibaptis oleh Roh Kudus, kemudian dibaptis oleh baptisan air, ya, saat itu juga dia berbahasa lidah. Tidak. Jadi tidak ada rumus, ya, bahwa baptisan Roh Kudus pasti saat itu juga dia berbahasa lidah. Tidak. Tapi ada yang seperti itu, ya. Jadi tidak harus, tidak selalu, tidak mesti. Tapi ada juga ketika dia dibaptis oleh Roh Kudus, dia langsung berbahasa lidah. Ada. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya, ini kan bukan pekerjaan manusia. Ini kan pekerjaan Roh Kudus. Jadi ini adalah otoritasnya Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau lakukan, ya maaf ya, kasarnya ya suka-sukanya Roh Kudus dong. Nggak bisa kita atur-atur Roh Kudus. Roh Kudus tolong ya, ketika saya nggak mau peduli orang lain. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya dibaptis Roh Kudus. Saat itu juga saya mau berbahasa lidah ya. Nah, jangan ngatur-ngatur Roh Kudus. Ya, gimana maunya Roh Kudus? Terserah dia. Ya, oke. Jadi tidak harus
bahwa ketika ada baptisan Roh Kudus langsung berbahasa lidah. Tidak. Itu adalah kehendak dari Roh Kudus. Kalaupun itu terjadi berarti itu anugerah. Itu karunia. Ya, itu karunia. Jadi ya maunya Roh Kudus bagaimana ya ikuti sajalah, ya. Oke. Itu tentang baptisan Roh Kudus. Oke, ada lagi mungkin yang bertanya ya. Mana duluan? Baptisan Roh Kudus atau baptisan air? Ayo. Mana duluan? Baptisan air dulu baru baptisan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus dulu baru baptisan air? Kalau dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, setiap orang yang mendengar Injil keselamatan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari kebinasaan, supaya memperoleh kehidupan yang kekal dengan kematian dan kebangkitannya. Dan siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan. Dan ketika orang itu berkomitmen, ya saya percaya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, dan saya mau diselamatkan, karena itu saya terima Dia. Nah, saat itu baptisan Roh Kudus terjadi. Nah, ketika itu terjadi, apa dia langsung baptisan air? Tidak. Setelah itu, ya, diikuti. Dia bertobat dari semua kesalahan-kesalahannya, pelanggaran-pelanggarannya, bertobat, kemudian memberi diri untuk dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu peristiwa berikutnya. Sebab ketika ada orang yang di sebelah Yesus disalib, dia berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau ya sudah ada di Firdaus. Maka Yesus bilang, saat ini juga engkau sudah bersama dengan aku. Ya, nggak ada dia baptisan air. Tapi ketika dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Kudus sudah membaptis dia, dan baru kemudian nanti mengikuti tahap berikutnya, yaitu baptisan air. Oke. Kita lanjutkan dengan pertanyaan, apa itu kepenuhan Roh Kudus? Nah, tadi sudah baptisan Roh Kudus, yaitu orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima, maka saat itu juga Roh Kudus membaptis dia. Dia menjadi milik Kristus. Oke. Nah, sekarang kepenuhan Roh Kudus. Apa itu kepenuhan Roh Kudus? Kita baca dulu ya beberapa ayat. Kita baca dari Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18, Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi usahakanlah supaya kamu penuh dengan roh. Nah, bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, kita baca Efesus 5 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, usahakan supaya kamu penuh dengan roh. Jadi setiap orang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi setelah itu, kita harus penuh dengan roh. Jadi baptisan Roh Kudus terima. Tapi belum bicara soal kepenuhan, hanya nerima. Sama ketika orang diterima di sebuah sekolah, dia sudah diterima di sana, sah, resmi sebagai murid di sana, tapi kan belum terima pelajaran, apalagi ujian dan lulus, dia baru diterima. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi setelah itu enggak titik, enggak selesai begitu saja, udah dibaptis Roh Kudus selesai, enggak, penuh dengan Roh Kudus, ya. Oke, itu Efesus 5 ayat 18. Usahakanlah supaya kamu penuh dengan roh. Roh apa? Roh Kudus. Sekarang Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi Petrus saat dia menjawab itu, dia penuh dengan Roh Kudus.
Dan dia berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, dan selanjutnya. Nah, dari sini kita tahu Petrus ketika dipanggil oleh Yesus sebagai muridnya, nggak akan mau dia kalau nggak mengakui dulu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan. Nah, dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi setelah itu dalam perjalanan hidupnya, nah di Kisah Para Rasul 4 ayat 8, jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, artinya saat itu dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita pun dalam kehidupan perjalanan hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Miliki kerinduan, tidak hanya punya Roh Kudus saja, tapi penuh dengan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu tidak ada peristiwa seremonial, karena kepenuhan Roh Kudus itu artinya hidup orang itu terus-menerus di bawah kendali, di bawah pengaruh Roh Kudus. Itu yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi sederhana. Kepenuhan Roh Kudus tidak ditunjukkan dengan sertifikat, dengan surat. Oh, ini sudah penuh Roh Kudus, ini belum, ini baru setengah, ini seperempat, ini 3/4, ini udah penuh. Tidak ada bentuknya seperti itu. Tapi kepenuhan Roh Kudus adalah ketika seseorang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang hidupnya adalah sudah dikendalikan oleh Roh Kudus, maka dia penuh dengan Roh Kudus. Yang kita bisa lihat adalah apa? Ucapannya. Yang kita bisa lihat adalah apa? Perbuatannya. Sama kan tadi di Kisah Para Rasul 4:8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Kapan itu dia? Waktu kepenuhan Roh Kudus. Itu waktu dia ngejawab. Sehingga orang tahu, dia ini penuh Roh Kudus. Sehingga jawabannya itu adalah jawaban yang orang bilang, ya itulah jawaban-jawaban yang benar. Jawaban-jawaban yang berasal dari firman Tuhan. Bukan hanya dari kepintaran dia, bukan dari kejeniusan dia, tapi adalah berasal dari Roh Kudus. Itu yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus tidak lagi berkata begini, bagaimana saya aja. Kan saya yang berkuasa atas hidup saya. Kan saya nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Jadi ya gimana saya aja. Enggak. Dia akan bilang, hidupku ini adalah miliknya Kristus yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Dan aku mau penuh dengan Roh Kudus, yaitu aku mau tunduk, taat dalam kehendak, rencana, dan kendali Roh Kudus. Nah, ketika orang memberikan ungkapan, ketegasan seperti itu, bahwa hidupku bukannya hidupku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku, di dalam hidupku ada Roh Kudus, maka hidupku senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang diatur, dikendalikan, disuruh oleh Roh Kudus. Itu yang kulakukan. Sebaliknya, aku tidak mau mendukakan Roh Kudus dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diatur oleh firman Tuhan. Nah, itu dia kepenuhan Roh Kudus. Bukan sebuah upacara, bukan sebuah seremonial, bukan sebuah pengakuan dalam bentuk kertas. Tidak. Tapi setiap orang yang hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus, itulah orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi gak ada orang bilang begini, saya penuh Roh Kudus, tapi ucapannya tidak bagus, tidak baik. Saya penuh Roh Kudus, tapi perbuatannya menyimpang dari apa yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan. Nggak ada. Ya, semua orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang taat pada kendali, aturan dari Roh Kudus. Hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus, diatur oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Itulah yang dimaksud dengan
kepenuhan Roh Kudus. Oke. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam. Apakah kepenuhan Roh Kudus berlangsung terus-menerus atau permanen? Sekali distempel kepenuhan Roh Kudus, selamanya sampai dia meninggal tetap ada pada kondisi kepenuhan Roh Kudus? Jawabannya tidak. Tidak. Kepenuhan Roh Kudus itu tidak permanen. Loh, kok bisa begitu? Roh Kudusnya nggak berkuasa dong kalau begitu. Bukan soal Roh Kudus tidak berkuasa, tapi manusia punya free will, punya keinginan bebas. Hari ini dia imannya penuh. Besok lusa bisa aja imannya turun. Banyak kan yang begitu kan? Hari ini berapi-api, aku mau ikut Yesus, aku mau hidupku melayani Yesus, macam-macam. Aku mau mengutamakan Yesus. Besok lusa ibadah nanti aja, minggu depan aja. Saya ada keperluan. Nah, saya jadi ingat ini. Di luar konteks ya. Orang mengutamakan Tuhan, mengutamakan Roh Kudus, itu pasti hidupnya berbeda. Baru terjadi ada kecelakaan pesawat. Dikabarkan sampai hari ini tidak ada yang, atau belum ada yang ditemukan yang selamat. Jadi diasumsikan semuanya korban meninggal dunia. Tapi ternyata ada satu yang selamat. Selamatnya kenapa? Apakah dia Ya pokoknya selamat gitu dari kecelakaan? Bukan. Dia selamat kenapa? Dia tidak berangkat. Jadi dia harusnya ada di dalam pesawat itu, sudah masuk dalam manifest, tapi karena satu hal, dia tidak ikut berangkat. Dan kenapa dia tidak ikut berangkat? Karena waktu itu ada pilihan. Berangkat atau dia harus ibadah dulu. Nah, biasakan kita kan begitu kan? Pilih ibadah atau pilih berangkat. Ibadah kan bisa kapan saja dan di mana saja. Nanti aja saya sampai di sana baru saya ibadah, bisa aja begitu kan? Bisa. Dan banyak yang mungkin melakukan seperti itu. Tapi orang ini, dia memilih, saya tidak berangkat. Saya memilih untuk ibadah. Ya. Jadi dia taat. Ibadah di nomor satu kan. Dan terjadilah kecelakaan. Dia tidak ikut, dia ikut ibadah dan dia selamat. Jadi orang yang kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang hidupnya bergantung kepada Roh Kudus, mengutamakan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanannya orang bisa aja kan naik turun imannya kan. Ucapan hari ini, puji Tuhan, haleluya. Besok lusa udah halelupa. Baru di dalam gereja, memuji Tuhan, sukacita. Keluar dari gereja, hanya gara-gara parkir, sudah keluar kata-kata yang tidak bagus. Itu bisa aja kan. Nah, kepenuhan Roh Kudus itu tidak permanen. Hanya orang-orang yang menjaga hidupnya tetap ada hubungan terus-menerus dengan Roh Kudus, selalu bergantung terus kepada Roh Kudus, taat kepada Roh Kudus, hidupnya seturut dan sama dengan arahan Roh Kudus. Itulah yang membuat dia terus kepenuhan Roh Kudus. Tapi sekali dia meninggalkan Roh Kudus, melupakan Roh Kudus, ikut maunya dia, bukan lagi maunya Roh Kudus, maka dia sudah tidak lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus meninggalkan dia, tapi dia yang mulai meninggalkan Roh Kudus. Ya. Setiap orang yang mulai menyimpang-nyimpang, itu mulai meninggalkan Roh Kudus, hati-hati. Apa yang sudah terjadi yaitu kepenuhan Roh Kudus, itu mulai bergeser. Nah, inilah sekaligus menjawab pertanyaan, kenapa orang Kristen masih bisa berdosa? Padahal sudah punya Roh Kudus. Kan Roh Kudus bisa, jangan, kamu gak boleh. Nah, kan bisa kan? Iya bisa. Tapi keputusan selalu ada di tangan manusia itu sendiri. Ya, Roh Kudus bukanlah roh yang udah kayak dikunci aja sehingga
kamu hanya bisa berjalan begini-begini aja, yang begitu nggak bisa. Enggak. Free will tadi, manusia punya keinginan bebas, kehendak bebas. Nah, Tuhan mau kita semua turut taat kepada Dia, bukan karena takut, tapi karena ucapan syukur, ketaatan yang muncul dari kesadaran, ya. Bukan hanya masalah, wah, sebagai orang Kristen ya saya udah dibaptis Roh Kudus, dibaptis air, saya harus begini, bukan cuma sekedar gitu, ya. Oke. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Kita menjelaskan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, kembali ya, penuh dengan Roh Kudus. Menatap ke langit. Nah, ini. Jadi yang kepenuhan Roh Kudus itu bukan orang yang tidak sadar ya. Orang sedang trans gitu ya. Enggak. Orang kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang sadar. Dia bisa menatap ke langit. Menatap ke langit pasti matanya buka dong. Bukan menatap ke langit tapi matanya ditutup. Enggak ya. Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus itu sadar. Jadi dia mengucap sesuatu itu sadar. Dia berbuat sesuatu sadar. Dan orang yang penuh Roh Kudus itu melihat kemuliaan Allah. Kenapa? Karena dia hidupnya selalu bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu mulia. Jadi dia selalu lihat hal-hal yang mulia. Itu yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus itu selalu dekat, selalu akrab, selalu intim dengan Roh Kudus. Jadi kalau melihat kemuliaan Allah, melihat Yesus, melihat Allah, satu hal yang biasa. Hidupnya jauh dari dosa dan jauh dari pelanggaran lainnya. Ini yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh dan berkata-kata seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu nampak tanda-tandanya apa? Suka bersyukur, suka bermazmur, suka memuji Tuhan, suka bernyanyi. Ya, bukan tidak boleh ya nyanyi lagu dunia ya, boleh. Tapi enggak tiap kali lagu dunia lagi. Ya, tapi dia banyak menyanyikan lagu rohani yang bisa menguatkan imannya, dan ketika dia nyanyi juga dia bisa menguatkan iman orang lain. Ya, senantiasa bersyukur, dan orang penuh dengan Roh Kudus rendah hati. Ya, rendah hati. Bapak Ibu, mari kita beri hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, taat pada Roh Kudus, hidup seturut dengan perintah dan kehendak Roh Kudus, selalu penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa ketika melayani, ketika bersaksi, menyampaikan Injil, semuanya dengan kuasa Roh Kudus. Maka hidup kita berubah, terjadi pembaharuan. Inilah yang dibutuhkan oleh gereja. Setiap umat Kristen hidupnya dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah. Banyak orang akan dimenangkan lewat ucapan maupun lewat perbuatannya. Kalau hanya sekedar ucapan, percuma. Setelah dia menyampaikan sesuatu yang baik, ternyata kelakuannya sendiri tidak baik. Jadi ucapan dan perbuatan betul-betul berubah, dibaharui oleh Roh Kudus, dan itu yang kita sampaikan, kita tampilkan kepada lingkungan kita. Itulah yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Kita akan bahas topik yang ketiga minggu depan. Bagian terakhir dari pembahasan tentang Roh Kudus, yaitu tentang buah-buah roh dan karunia roh. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan kepada kita sebuah pengetahuan sekaligus dorongan agar kita lebih memahami, lebih mendalami. Karena apa yang saya sampaikan hanya sebagai pembuka jalan agar Bapak Ibu lebih lagi belajar tentang Roh Kudus, tentang baptisan Roh Kudus,
tentang kepenuhan Roh Kudus. Saya Yunus Timotius. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.